Ya baik ya, ini video kedua saya untuk terkait materi joint cost. Nah, di video kali ini saya akan membahas terkait problem 4 ya. Jadi dalam problem 4 ini, Esculentaco merupakan perusahaan yang bergerak dalam industri makanan. Ya, berdiri sejak 19 Januari 2016. Nah, pokoknya itu basa-basi lah ya. Yang penting adalah produknya, memproduksi bahan makanan yang mengandung singkong. Oke, jadi bahan mentahnya adalah singkong. Produk yang diolah oleh Esculentaco adalah singkong goreng, selai singkong, dan lusiam. Lusiam itu adalah lumpia singkong isi ayam. Di sini tulisannya seperti itu ya. Nah, lalu dikasih tahu datanya time cost yang dikeluarkan oleh Esculentaco selama bulan Juni adalah 48.500. Time cost-nya 48.500 ya. Kita tahu bahwa time cost itu adalah DM tambah DL. Lalu dikasih tahu juga direct material 3 kali lebih besar daripada direct labor. Jadi kalau yang di soal kalian gak ada labor, tolong ditambahin kata labor ya. Ini warna merah karena modul ini hasil alat atau hasil penggantian. Conversion cost sebesar 390 juta 900 ribu, 39.900. Kita tahu bahwa conversion itu DL tambah M OH. Singkong goreng dapat diproduksi lebih lanjut menjadi lusipi, lumpia isi singkong dan sapi dengan mengeluarkan biaya 6.500.000. Sedangkan selai singkong dapat diolah lebih lanjut menjadi sicoreng, selai singkong coklat roti goreng dengan tambahan biaya sebesar 5890 ya. Lalu ini ada datanya ya, unit produksi singkong goreng, selai singkong, lusiam, lusipi sama sicoreng ya. Ini yang unit tujuan yang nggak dikasih tahu. Kenapa tidak dikasih tahu? Karena perusahaan tidak menjual singkong goreng ataupun selai singkong. Karena singkong gorengnya kan diolah lebih lanjut ya, menjadi lusipi. Singkong goreng diolah menjadi lusipi, sehingga singkong goreng ini nggak perlu dijual. Yang dijual adalah lusipi. Begitu juga dengan selai singkong. Selai singkong ini nggak dijual karena diolah menjadi si coreng. Kenapa perusahaan menjual yang lebih lanjut? Alasannya, kalau diproduksi lebih lanjut, walaupun membutuhkan biaya tambahan atau separable cost, maka ada yang namanya adding value atau yang namanya nilai tambah hasil produksi atau hasil pengolahan lebih lanjut ya. Nah, langkah pertama kita nggak dikasih tahu berapa joint cost-nya. Separable cost-nya kita tahu itu masing-masing ya. Untuk si lusipi 6.500.000 itu separable cost. Untuk si coreng itu 5890 itu separable cost-nya. Sedangkan untuk lusiam dia tidak diolah lebih lanjut. Jadi lusiam tetap lusiam. Karena tidak diolah lebih lanjut, maka lusiam tetap dijual. Jadi kalau yang bisa diolah lebih lanjut, maka yang dijual adalah hasil olahan ya. Alasannya kenapa? Karena ada yang namanya nilai tambah. Gitu. Nah, lalu kita perlu menghitung nih joint cost ya. Menghitung joint cost dari mana? DM tambah DL tambah M OH. Kita dikasih tahu prime cost sama conversion. Kita nggak boleh main tambahin prime cost sama conversion. Kenapa? Prime cost itu kan DM tambah DL. Conversion itu DL tambah M OH. Jadi kalau misalkan kita prime cost tambah conversion, berarti kan DM tambah DL tambah DL tambah MH. DL-nya double. Di prime cost ada DL, di conversion ada DL. Kehitung 2 kali. Itu nggak boleh. Maka itu kita hitung aja direct materialnya ya. Cara menghitung direct material, caranya bagaimana? Dikasih tahu nih. Direct material 3 kali lebih besar daripada direct labor. Jadi perbandingannya DM banding DL sama dengan 3 banding 1 ya. Ingat, DM banding DL sama dengan 3 banding 1. Kita tahu prime cost-nya 48.500. Di mana prime cost itu sendiri DM tambah DL. Hasil totalnya ya, DM tambah DL. Perbandingannya 3 banding 1. Maka menggunakan rumus perbandingan, caranya adalah 3/4 dikalikan dengan 48.500. Kalau dirumuskan J1, J1-nya 48.500. Jadi 3/4 dikali 48.500. Jangan bingung 3/4 dari mana. Karena kasih tahu 3 kali lebih besar. Jadi DM banding DL sama dengan 3 banding 1. Gitu ya. Maka DM-nya kita dapat 36375. Lalu untuk conversion cost-nya itu kan berarti DL tambah MH sebesar 39.900. Maka DM tambah DL tambah MH atau DM tambah conversion cost itu udah cukup ya. Conversion cost itu sendiri DL tambah MH. Jadi DM tambah conversion cost ya sama aja dong, DM tambah DL tambah MH.
Maka total join cost-nya adalah 36375 tambah 39900. Kalian akan dapatkan hasilnya 76275 ya. Ini yang penting. Kita harus tahu join cost kita sebesar 76275 ya. Baik. Saya lanjutkan. Nah, diminta dalam soal adalah harga jual untuk singkong goreng, selai goreng, dan lusiam berturut-turut ada 2000, 2500, dan 3500. Sedangkan harga jual untuk lusipi lebih tinggi 20% daripada lusiam. Dan harga jual untuk si coreng 2 kali harga jual singkong goreng ya. Seperti ini ya. Jadi kita bisa cari dulu untuk harga jual lusipi. Lusipi kan lebih tinggi 20% dari lusiam. Nah, kita lihat lusiam berturut-turut ada 3.500. Jadi dia 20% lebih tinggi. Jadi 120% kali 3.500 ya. Atau kalau 1,2 kali 3.500 hasilnya sama aja 4.200. Sedangkan harga jual si coreng 2 kalinya singkong goreng ya. Harga jual singkong goreng berapa? 2.000. 2 kalinya berarti 2.000 kali 2 4.000. Gitu ya buat menentukan harga. Atau kalau di Excel nanti pakai kalkulator boleh langsung hitung aja di rumusnya ya. Nggak usah dijabarin, terserah. Mau dijabarin juga boleh. Kalau mau dijabarin berarti saya ulangi. Harga lusipi adalah 20% lebih tinggi dari lusiam. Maka 1,2 kali 3.500. Kamu akan ketemu hasilnya sebesar 4.200. 4.200. Sedangkan harga jual si coreng 2 kali singkong goreng. Maka 2 kali 2.000 hasilnya sebesar 4.000. Seperti itu ya. Oke baik. Lalu yang diminta di soal adalah buatlah tabel alokasi join cost hingga unit produk cost dan produk line income statement untuk produk terkait. Metodenya praktikan di sini physical measure dan yang kedua NRV. Pembulatan untuk NRV persentase 4 angka belakang koma. Contoh 0,1234 menjadi 12,34%. Jadi kalau dalam persentase cukup 2 angka belakang koma. Jadi ini salah tulis ya. Harusnya kalau dalam bentuk desimal 4 angka belakang koma. Tapi kalau persentase cukup 2 angka di belakang koma ya. Jadi kayak gitu 12,34% ya. Oke, baik. Sekarang lanjutkan ke perhitungannya. Di sini physical measure of total production. Dia menggunakan physical measure-nya ya. Of total production as split of point. Ini terlalu panjang ya. Jadi kalau kalian mau tulis physical measure aja di ujian juga boleh ya. Physical measure as split of point atau physical measure of total production juga nggak apa-apa. Oke. Untuk physical measure, maka kita mengukurnya adalah menggunakan kuantitas produksi. Kuantitas produksi ya, ingat. Kuantitas produksi dari yang belum diolah. Jadi, di antara 4 metode, manakah yang paling tidak tepat? Atau yang paling kurang baik atau kurang pas? Yang paling kurang pas itu adalah physical measure. Karena physical measure menghitungnya terlalu mudah. Kenapa mudah? Kita hanya lihat kuantitasnya saja. Tidak melihat nilai penjualan. Tidak melihat sales value. Tidak melihat persentase keuntungannya. Tidak. Kita hanya melihat kuantitasnya aja. Makanya physical measure-nya untuk singkong goreng kan 25.000 nih. Singkong goreng kan diolah jadi lusipi. Tetap walaupun dia ujung-ujungnya lusipi. Kalau kita pakai physical measure, kita pakai kuantitas yang belum diolah. Sekali lagi saya tekankan, kuantitas yang belum diolah. Jangan salah. Kalau kamu salah di awal, ke bawahnya pasti salah. Ya. Jadi, singkong goreng 25.000. Singkong goreng kan jadi lusipi. Lalu si coreng. Si coreng ini kan dapat dari selai singkong ya. Selai singkong unit produksinya 13.500. Maka si corengnya 13.500 ya. Perhatikan kursor saya nih, 13,5. Tadi 25 nih, 25 ya. Lalu untuk lusiam tetap ya, karena lusiam nggak diolah lebih lanjut, jadi tetap 12.400. Secara total 50.000. Nah, ngitung weightingnya gimana? Ngitung weightingnya sama dengan sales value at split off. Sama dengan sales value at split off. Caranya masing-masing item individu dibagi dengan total. Ya. Jadi 25.000 dibagi 50.900, 0,4912. Pakai 4 angka belakang koma. Untuk desimal 4 angka belakang koma. Kalau persentase karena dikali 100 berarti 2 angka belakang koma. Seperti itu ya. Jadi ini dapat 0,4912. Lalu si coreng 13.500 dibagi 50.900. Nih 13,5 dibagi dengan 5900 ya. Ketemu hasilnya 0,2652. Untuk lusiam
12.400 dibagi 50.900. Ketemu hasilnya 0,2436. Maka total bobotnya kalau kamu totalin di kolom keempat sama dengan sebesar 1 ya. Makanya kolom total ini penting buat mempermudah penghitungan bobot ya. Oke, baik. Habis kamu bobotkan, kita hitung alokasi joint cost atau dalam bahasa Inggrisnya joint cost allocated ya. Nanti waktu ujian pakai bahasa Inggris karena buku kita kan referensinya bahasa Inggris. Jangan alokasi joint cost ya. Joint cost allocated. Nah, caranya gimana? Kalikan aja joint cost dengan bobotnya. Tadi joint cost-nya nih saya geser ya. Berapa nih joint cost-nya? 76275 ya. Perhatikan kursor saya. 76275. Maka alokasinya 76275 dikali bobotnya 0,4912. Dapat 37466 sekian ya. Lalu yang berikutnya juga sama. 76275 dikali 0,2652. Dapatlah 20,228 sekian. Yang ini juga sama. 72265 dikali 0,2436. Nah, kalau kamu totalin ketiga ini nih, mulai dari Lucipi, si Coleng, Luciam, totalnya harus sama dengan total joint cost secara keseluruhan nih. Sama-sama 76275 ya. Perhatikan kursor saya ya. Kalau nggak sama berarti kamu salah. Lalu ada separable cost ya. Kita ada tambahan nih di sini separable cost ya. Karena kan diolah lebih lanjut. Untuk singkong goreng, karena diolah menjadi Lucipi, mengeluarkan biaya 6,5. Jadi separable cost untuk Lucipi 6.500.000 ya. Untuk si coleng, karena dia dari selai singkong diolah lebih lanjut, menambah sebesar 5890 ya. Ini kita tambah 5890. Luciam tidak diubah. Tidak perlu ditambahkan lagi karena dia kan tidak diolah lebih lanjut ya. Maka total production cost-nya kamu dapat lah ya. 37466.280 tambah 6.500.000. Ketemu hasilnya 43.966.280. Begitu juga dengan 20.228.130 ditambahkan dengan 58.90, kamu akan ketemu hasilnya 26.118.130. Intinya tinggal ditotalin ya. Luciam gak ada separable cost, maka total production cost-nya tetap 18.580.590 ya. Total akhirnya 88.665 ya. Lalu unit product cost tinggal kita bagi. Nah, ya, tinggal kita bagi ya. Lucipi kita bagi 12.500. Nah, di sini jangan terkecoh, jangan salah. Waktu di awal kita pakai unit kuantitasnya, jumlahnya, jumlah produksi yang belum diolah ya, karena physical measure menggunakan jumlah yang belum diolah. Belum diolah lebih lanjut. Jadi masih pakai yang awal. 25 sama 13,5. Tapi waktu di unit product cost, perhatikan nih, rumusnya kan dibagi 12.500. Dapat dari mana nih, Lucipi? Perhatikan kursor saya. Unit produksinya 12.500 ya. Jadi ingat, tolong perhatikan baik-baik. Waktu physical measure di atas, pakai yang belum diolah lebih lanjut. Yang belum. Kalau yang unit product cost, ini kan dibagikan sama kuantitasnya. Nah, kuantitasnya yang mana? Yang sesudah diolah. Kenapa sesudah? Namanya aja Lucipi. Berarti ya pakai kuantitas Lucipi. Kalau yang awal memang. Yang awal kan karena dia physical measure agak aneh. Kita pakai yang belum diolah lebih lanjut gitu ya. Maka dibagi 12.500. Perhatikan kursor saya. Maka dapat hasilnya 351.7,30. Untuk yang si coleng. Maka 26.118.130 dibagi. Nih, si coleng berapa nih? 11.100 ya. 26 juta sekian dibagi. Perhatikan kursor saya dibagi 11.100. Luciam tetap ya dibagi 12.400 ya. Karena kan Luciam tidak diolah lebih lanjut ya. Jadi jangan terkecoh, jangan terjebak dengan ini ya. Pokoknya kalau yang unit product cost dibaginya kuantitas yang sudah diolah. Kalau physical measure yang belum. Jangan kebalik. Lalu ini income statement ya. Income statement ingat selalu saya tekankan sekali lagi, income statement untuk sales revenue pakai kuantitas yang kita jual ya. Nah, Lucipi tadi harganya berapa? Yang terjual berapa unit? Nih, unit terjualnya Lucipi 9.600. Perhatikan kursor saya 9.600 kali. Tadi kan harga Lucipi 20% lebih tinggi dari Luciam. Kalau mau pakai kalkulator langsung boleh. Dikali 3.500 kali 120%. Atau kalau mau langsung juga boleh. 9.600 tinggal kamu kalikan 4.200. Tadi kan kita udah hitung ya 4.200. Ketemulah hasilnya 40 juta sekian. Si coleng. Perhatikan
Perhatikan kursor saya, unit terjualnya berapa nih? 10.200 ya. Maka 10.200-nya kalikan harga singkong goreng. Harga singkong goreng itu tadi, mana nih harga singkong goreng nih ya? Kursor saya 10.200, unit terjual si coreng, kalikan harga singkong goreng 2.000. Ingat, harganya 2 kali lipat, kali 2. Atau boleh langsung, 10.200 dikalikan 4.000. Terserah, jadi kalian boleh cari harga si coreng atau mau kayak gini, bebas ya. Oke, totalnya 111.220 ya. Lalu dikurangi COGS. COGS-nya gampang lah ya. Unit produk cost-nya nih 3517,30, tinggal dikurangi yang terjualnya 9.600 nih kursor saya ya, 9.600. Sama si coreng kan yang terjual 10.200, maka 10.200 dikali 2352,98 ya. Ini juga sama Luciam ya. Berarti 8.600 dikali 1498,43. Tinggal di total ya. Lalu ini dikurangi 40 kurang 33 juta, dapat hasilnya 65553 sekian. Lalu untuk si coreng 16799 sekian ya. Luciam 17213 sekian ya. Ya. Oke, tinggal jangan lupa di totalin ya di hasil akhirnya ya. Nah, seperti inilah income statement-nya ya. Jadi fisika measure untuk yang penghitungan fisiknya pakai yang belum diolah, sedangkan kalau yang sudah ke bawah-bawah pakai yang sudah diolah. Untuk harga, untuk biaya, cost, ataupun harga cukup 2 angka di belakang koma nih ya. Unit produk cost 2 angka belakang koma. Tapi kalau bobot itu wajib 4 angka. Kenapa? Kalau 2 angka nanti hasilnya nggak valid ya. Terlalu sedikit desimalnya. Kalau persentase kan desimalnya 4, cuma kan dikali 1 jadinya 2 angka belakang koma ya. Oke, yang berikutnya saya akan jelaskan secara menggunakan net realizable value method ya. Saya akan jelaskan. Di sini kasih tahu bahwa final sales value-nya nih. NAV ini pakai final sales value ya. Dapatnya dari mana? Nih, perhatikan ya. Ini kan Lucipi dulu ya. Maka 12.500 tinggal dikalikan tadi harga Lucipi berapa? 4.200. Karena dia pakainya rumus, maka 12,5 kali 3,5 kali 120%. Tahu ya, lebih tinggi 20% ya. Kalau mau langsung juga boleh, 12.500 kali 4.200. Dapat hasilnya 52.500. Si coreng juga sama ya. 11.100. Pokoknya ingat, kalau sales value, fisika measure, semua juga sama. Pakai unit produksi ya, bukan yang terjual. Unit produksi, jangan salah. Si coreng juga sama, 11.100 dikali 2.000 kali 2. Karena kan harganya 2 kali lipat. 11.100 kali 2.000 kali 2. Atau boleh langsung 11.100 kali 4.000. Ketemu hasilnya 4.400 ya. Untuk Luciam itu ya gampang lah ya. Unit produksinya 12.400 dikalikan harga Luciamnya nih. Perhatikan kursor saya 3.500. 12.400 kali 3.500 ya. 43.400. Jangan lupa kolom keempat kolom total. Nah, NAV rumusnya adalah setelah kamu dapat sales value langsung dikurangi sama separable cost ya. Untuk Lucipi, separable cost-nya sebesar 6.500.000. Nih, kursor saya ya, tolong diperhatikan. Baik-baik kursor saya 6.500.000 untuk Lucipi. Untuk si coreng, tambahan biayanya kan 5890, maka si coreng dikurangi 5890. Luciam tidak diolah lebih lanjut, nggak usah. Jangan lupa ditotalin ya. Lalu dapat NLV, net realizable value at split off point ya. 52.500 dikurang 6,5 dapat 46 juta. 38510 43040 ya. Sampai sini kita bobotin ya. Cara bobotinnya gimana? Lagi-lagi jangan bosen. Gampang, 46 juta dibagi 127.910. Nih, lihat kursor saya, 46 bagi 127 sekian. Dapatlah 0,3596. Sama halnya juga dengan si coreng. 38510 dibagi 127.910 ya. Dapat 0,3011. Luciam bagaimana? Sama juga ya. 43.400 dibagi 127.910. 0,3393. Kalau ditotalin bobot ini harus 1 ya. Untuk bobot ingat 4 angka belakang koma ya. Nah, metode terbaik tadi saya bilang adalah sales value at split off method. Tapi sales value at split off method mengharuskan kita punya harga. Jadi kita harus tahu harga singkong goreng, selai singkong sama Luciam. Harga waktu di titik split off, bukan di titik separable ya. Sedangkan kalau NAV kita mengetahui harga di titik separable aja cukup.
nggak kepake ya harga di titik nggak kepake harga di titik split off. Contoh, harga singkong goreng kepake nggak? Nggak kepake. Harga selai singkong kepake nggak? Nggak kepake. Beda sama sales value at split off point, kepake ya. Nah, kalau NLV method nggak kepake, dia pakai harga yang mana? Harga si yang udah diolah lebih lanjut, si Lusipi dan si Coreng sama si Lusiam. Selai singkong sama singkong goreng tidak terpakai. Nah, kalau di soal misalkan pertanyaannya gini teori. Apabila harga jual di titik split off tidak baik, metode manakah yang terbaik? Metode terbaik adalah NLV. Kenapa NLV? Karena kita tidak mengetahui harga jual di titik split off. Ya. Jadi syarat sales value at split off itu menjadi yang terbaik. Syaratnya semua informasi harus jelas, harus ada. Terutama harga di titik pisah atau di titik split off. Ya. Nah, sedangkan kalau NLV dia nggak pakai harga titik pisah. Dia tidak pakai. Dia pakai harga hasil akhir. Ya. Kayak gitu ya. Nah, saya udah hitung tadi kan udah dibahas ya sampai mana tadi kita bobot ya. Nah, join cost allocated-nya sama ya, tinggal kita alokasiin ya. Tadi kan bobotnya udah ya. Maka 76275 dikali 0,3596. 76275 dikali 0,3011. 76275 kali 0,3393 ya. Kalau ditotalin ketiga ini hasilnya harus 76275. Lalu bagaimana kok dengan separable cost? Ingat, sudah dikurangi di awal. Nih, perhatikan konsol saya. Dia sudah dikurangi separable cost ya. Sebelum dibobotin dia harus kurangi dulu. Maka total production cost-nya ya. Total production cost-nya bagaimana? Tinggal kamu selisihkan aja ya. D22 dikurangi D19 ya. Rumusnya kenapa dikurangi? Karena negatif, ketemu ini negatif, jadi positif. Jadi untuk total production cost, kita harus memperhitungkan adalah alokasi joint cost ditambah separable cost ya. Namanya aja kan total production. Jadi harus memperhitungkan apa? Harus memperhitungkan separable cost dan joint cost. Makanya harus ditambah ya. Tadi yang problem 3 juga sama nih di sini ya. Pas kalau yang ini enggak ya. Dia langsung joint cost alokasinya aja. Tapi lihat pas unit product cost bukan dari joint cost ya kalau kita lihat rumus. Sorry, mungkin tadi di penjelasan video yang itu saya kalau bilangnya joint cost saya lupa. Saya tadi sebutnya joint cost atau total production cost. Tapi ingat, yang namanya unit product cost kamu bisa lihat rumusnya pakai yang total production cost ya. Kalau mungkin sebelumnya saya ada salah sebut, saya lupa salah sebut apa nggak, pokoknya 15.071.400 bagi 418. Ini 21438. Pokoknya rumus-rumus ini sudah benar. Pakai yang total production cost. Ini kita cuma lihat joint cost alokasinya aja. Ya. Nah, kita balik lagi ke bab 4, maka ini totalin ya. Kenapa total production cost tetap memperhitungkan joint cost dan separable? Saya ulangi. Total cost memperhitungkan joint cost dan separable cost ya. Nah, ini juga ditotalin. Kenapa ini rumusnya minus? Karena ini kan di atas minus ya. Minus ketemu minus jadinya positif. Buktinya apa? 22 sama 5 juta. Kan jadi lebih besar. Berarti ditambah. Ini juga sama ya. Ini nggak bisa ditambah maka tetap 25.880. Oke, unit product cost dibagi sama apa? Dibagi sama kuantitasnya ya. Lusipi 12.500. Perhatikan konsol saya. Berikutnya si Coreng 11.100 ya unit produksinya. Lusiam dibagi 12.400. Perhatikan ya konsol saya. Ingat, pokoknya kalau di alokasi-alokasi yang dipakai adalah unit produksi. Sedangkan di income statement yang dipakai adalah unit yang terjual ya. Sekarang kita tinggal masuk ke sales revenue-nya aja. Oke, sales revenue-nya sama dengan yang atas. Sama dengan physical measure ya. Nih, jadi saya nggak usah jelasin lagi ya. Perhitungannya sama nih. Saya blok ya. Nih, perhatikan 40, 320. 40.800, 31, total 111, 220. Sama kan ya dengan yang atas ya. Nih ya. Saya kira kalian harusnya paham ya kalau ini sama. Lalu COGS tinggal dikalikan aja. 2714,28. Tinggal kamu kalikan dengan yang terjual. Yang terjualnya berapa nih? Lusipi 9.600. Makanya kali 9.600 ya. Ini juga dikali si Coreng 10.200. Lusiam dikali 8.600. Jangan lupa di total ya. Dan yang terakhir, tinggal hitung gross marginnya. Tinggal diselisihin sales revenue sama COGS ya. Oke, baik. Jadi udah selesai ya.
Nah, yang perlu ingat bahwa unit product cost ini pakai total production. Jadi jangan salah. Yang tadi ini unit product cost dapatnya dari mana? Total production dibagi dengan kuantitas produksi ya. Kalau yang ini tadi kebetulan kan sama ya, total production cost sama joint cost-nya sama. Kenapa? Karena tidak ada separable cost-nya, tidak ada pengolahan lebih lanjut. Jadi sama, 1507.400. Nah, ingat ya, total production cost yang dipakai ya. Kalau total production cost, ingat di sini harus memperhitungkan separable cost. Makanya di sini total production cost-nya menambahkan separable cost ya. Oke, baik ya. Mungkin sekian dari saya. Kalau ada mau tanya, silakan tanyakan ke grup kelas ya. Baik, terima kasih. Selamat malam, selamat belajar.